Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita akan bersama-sama merayakan iman kita di dalam Minggu Paskah yang keempat. Dan saat ini Tuhan akan menyapa kita melalui firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dalam suasana sukacita Minggu Paskah yang keempat ini, Tuhan tetap mengasihi dan terus akan memberkati kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama menerima sapaan firman, biarlah Tuhan bersabda di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan sebagai saksi Tuhan di kehidupan ini. Terima kasih Allah, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada Minggu Paskah yang keempat ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5-12 yang demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termaksud keturunan iman besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama apakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, minggu ini kita masuk di dalam suasana Minggu Paskah yang keempat, di mana pesan Minggu Paskah yang keempat tetap mengingatkan dan terus mengajak kepada umat agar di dalam kehidupan kita mau dan berani bersaksi untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kebangkitannya itu ada kuasa yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan ini, dan bahkan kita pernah merasakan sakit, dan ketika kita sakit, kita berobat atau kita mencari dokter atau rumah sakit, ketika kita mendapatkan kesembuhan, pemulihan kesehatan, ketika ada orang bertanya, kemarin berobat di mana? Dokternya siapa ya? Tentunya kita pasti akan menjawab, kemarin saya berobat di salah satu rumah sakit X, dokternya namanya bla bla bla. Pasti kita ceritakan di mana rumah sakit itu berada dan siapa dokter yang sudah menanganinya. Karena kita merasakan sukacita, karena kita merasakan sesuatu yang kita inginkan dan itu sudah terlaksana.
Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai ayat 12. Bacaan ini menceritakan upaya Petrus dan Yohanes dalam memberi pertanggungjawaban atas tindakan mereka di hadapan para pemimpin Yahudi. Memberi pertanggungjawaban kepada tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Ketika Petrus dan Yohanes ditangkap karena mereka sudah memberikan pengajaran yang tidak sesuai dan mengadakan penyembuhan kepada orang yang sakit lumpuh. Petrus dan Yohanes bisa melakukan mujizat kesembuhan yang diberikan Tuhan melalui kehidupan mereka, tetapi mereka menyembuhkannya di wilayah di mana Yohanes dan Petrus itu tidak berasal. Dan akhirnya ketika ada orang Yahudi, ada tua-tua dan ahli-ahli Taurat bertanya, siapa yang mampu memberikan kuasa hingga mereka mampu menyembuhkan orang yang sedang sakit? Mereka dengan lantang berani menjawab bahwa yang sudah menyembuhkan adalah Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit, memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dari apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus, pernyataan yang dilakukan diungkapkan oleh mereka berdua, yang akhirnya membawa mereka dibawa di tengah-tengah pengadilan agama. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata para penguasa takut kehilangan otoritas karena Petrus dan Yohanes melakukan pengajaran dan melakukan penyembuhan di bait Allah yang merupakan wilayah kekuasaan orang-orang Yahudi, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka merasa terancam dengan keberadaan Yohanes dan Petrus, dan mereka semakin terancam karena Yohanes dan Petrus mampu menyembuhkan orang yang sakit di bait Allah. Oleh sebab itu, kita bisa melihat dari percakapan yang terjadi di dalam proses persidangan di Mahkamah Agama sangat menarik untuk dicermati. Persoalan yang dikemukakan kepada Petrus dan Yohanes terkait dengan kuasa, mana dan dalam nama siapakah mereka bisa bertindak menyembuhkan orang yang sedang sakit. Persoalan tersebut mempertanyakan otoritas dan juga kewibawaan Petrus dan Yohanes yang memberi pengajaran kepada kurang lebih 5.000 orang yang berkumpul di bait Allah pada waktu itu. Dan bahkan di dalam ayat 8 sampai ayat 12 menunjukkan keberanian Petrus dan Yohanes di dalam menyampaikan tentang kesaksian yang sudah mereka rasakan. Roh Kudus menuntun Petrus dan Yohanes untuk membawa dan menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah perbuatan yang baik dengan memberikan kesembuhan, melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus kepada orang yang sedang sakit lumpuh. Oleh sebab itu, jawaban yang diberikan Petrus dan Yohanes merupakan kartu mati karena menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Kristus, di mana Kristus sudah ditangkap, dianiaya, dibunuh, disalib. Inilah identitas yang mereka bongkar sendiri, identitas yang mereka tunjukkan dan perkenalkan kepada orang-orang Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat, bahwa mereka itu adalah pengikut Tuhan Yesus. Membuat mereka merasa terancam, membuat kedudukan ahli-ahli Taurat dan tua-tua, juga orang-orang Yahudi semakin takut akan keberadaan Petrus dan Yohanes. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui kesaksian yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus, itu mengingatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang saat ini masih
tetap menjaga iman dan keselamatan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berhadapan, dan di dalam situasi apapun yang sedang terjadi. Umat percaya diingatkan untuk tetap berani. Umat percaya diingatkan untuk tetap menjaga identitasnya. Umat percaya diingatkan untuk tetap berani mempertanggungjawabkan imannya kepada setiap orang yang bertanya, kepada setiap orang yang ingin tahu bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, melalui bacaan ini kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah taat kepada Allah. Petrus dan Yohanes taat ketika mereka harus mengemban tugas sebagai saksi, ketika mereka harus diberikan perintah untuk mewartakan kabar sukacita, salah satunya dengan berani bersaksi bahwa Yesuslah yang sudah mati dan bangkit memberikan keselamatan, dan mereka dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk bisa melakukan mujizat. Mereka taat, mereka tidak menolak, mereka tetap setia untuk melakukan mandat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai saksi Kristus. Yang kedua, yaitu memiliki keberanian. Terkadang sebagai orang percaya, terlebih kehidupan yang saat ini kita jalani, persoalan, pergumulan yang saat ini sedang terjadi dan kita alami, terkadang membuat kita tidak berani untuk mengatakan bahwa saya ini orang Kristen. Terkadang kita tidak berani untuk bersaksi melalui setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah datang bertubi-tubi, pergumulan terjadi belum selesai. Terkadang tidak ada keberanian di dalam hati kita untuk tetap percaya, untuk tetap mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita diingatkan untuk tetap berani, meskipun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah situasi dan pergumulan yang begitu berat, umat diingatkan untuk tetap berani mengakui bahwa kita ini, saya ini adalah orang percaya, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, diutus dan menjadi saksi untuk menyatakan kabar sukacita. Keberanian dengan cara kita memohon pertolongan dari Roh Kudus agar kita bisa seperti Petrus dan Yohanes, walaupun mereka diperhadapkan di pengadilan agama, tetapi dengan kuasa Roh Kudus mereka mendapatkan kekuatan untuk tetap berani bersaksi. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pasamuan GKJ Argomulyo, kalau kita ingin mendapatkan keberanian, maka mintalah kekuatan dari Roh Kudus agar kita diberanikan dan dimampukan untuk menjalani kehidupan ini menjadi saksi Kristus yang tetap setia. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Petrus dan Yohanes bertanggung jawab bahwa apa yang mereka lakukan itu karena otoritas Allah. Mereka lakukan karena mendapat tugas, dan mereka berani mempertanggungjawabkan di depan orang banyak, dan bahkan di depan orang-orang Yahudi, di depan tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak lari, mereka sedikit pun tidak merasa takut, tetapi mereka tetap berani mempertanggungjawabkan mujizat yang sudah mereka lakukan melalui pertolongan Roh Kudus. Orang sakit bisa sembuh. Mereka mempertanggungjawabkan bahwa semuanya itu bisa terjadi
karena kuasa Roh Kudus dan juga penyertaan dari Allah. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk bersaksi, memiliki keberanian, dan terus berani bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita pikirkan, agar kita benar-benar dipakai Tuhan menjadi saksinya. Itulah pemimpin yang sejati, mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah ia pikirkan, apa yang sudah ia katakan dan lakukan. Seorang pemimpin berani mengatakan yang sejujurnya, yang sesungguhnya di hadapan orang banyak, dan tetap itu adalah sebuah ketaatan untuk kita bisa memimpin hidup kita secara pribadi, memimpin keluarga, memimpin gereja, dan memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita, agar bisa melihat kabar keselamatan dari Allah melalui setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Selamat menghayati Minggu Paskah yang keempat. Selamat memohon pertolongan dari Roh Kudus agar bisa taat, berani, dan bertanggung jawab menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.